Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Vicky, bertemu lagi dengan saya. Hari ini niatnya saya akan membahas mengenai pembahasan soal cerita perkalian yang pernah dipelajari di kelas 3. 5 soal cerita ini mudah-mudahan bisa memahamkan siswa-siswa kelas 3 untuk memahami apa sih bedanya antara ini tuh soal penjumlahan atau soal perkalian, karena biasanya anak-anak itu masih suka ketuker antara soal perkalian tetapi cara mengerjakannya adalah penjumlahan. Jadi sekarang saya mencoba untuk membuat video tentang bagaimana mengerjakan soal cerita tentang perkalian. Dimulai dari nomor 1. Di sini tuh ada soal, ibu membeli 3 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 6 permen. Berapa jumlah seluruh permen yang dibeli ibu? Nah, jadi kalau untuk mengerjakan soal cerita itu, apalagi untuk anak SD, saran saya adalah karena mereka itu belajarnya masih harus melihat benda visual, alangkah baiknya itu mereka membuat sketsa ceritanya. Jadi contohnya seperti ini. Ibu membeli 3 bungkus permen. Jadi buatlah seolah-olah itu ada 3 bungkus permen. Sebentar, mana ini permennya? Nah, kita bikin seolah-olah ada 3 bungkus permen. Oke ya. 1, 2, 3 gitu kan. Kita gambarkan seolah-olah ada 3 bungkus permen. Nah, terus perbedaannya adalah di sini di kalimat kedua ada kata setiap bungkus berisi 6 permen. Berarti kita itu harus menggunakan logika bahwa satu bungkus itu isinya 6. Jadi di sini kita tulis isinya tuh ada 6, ada 6, ada 6. Seperti itu ya. Terus yang ditanyakan adalah berapa jumlah seluruh permen yang dibeli. Biasanya untuk soal cerita tentang perkalian itu selalu ada kata setiap. Nah, kalau di sini kan dia clue-nya itu 3 bungkus. Gitu kan, ada kata clue 3 bungkus. Terus di kalimat kedua itu ada kata setiap bungkus. Nah, setiap nih, karena ada kata setiap. Kalau ada kata setiap, itu biasanya menggambarkan bahwa soal itu adalah tentang perkalian. Seperti itu ya. Lanjut, karena di sini udah ada 3 bungkus yang masing-masing berisi 6, apabila ingin mengerjakannya dalam bentuk perkalian, bisa dituliskan menjadi 3 kali 6. Seperti itu, hasilnya adalah 18. Tetapi apabila Ananda itu belum hafal nih perkalian, boleh mengerjakan menggunakan cara penjumlahan. Sehingga caranya seperti ini. 6 ditambah 6 dulu kan hasilnya 12. Gitu kan. Setelah itu 12 ditambah 6 itu hasilnya adalah 18. Oh, ternyata hasil dari 3 kali 6 itu sama dengan 18. Seperti itu. Jadi boleh menggunakan cara perkalian karena itu sebenarnya soal cerita tentang perkalian. Tetapi boleh menggunakan penjumlahan, tetapi penjumlahan adalah penjumlahan berulang, bukan penjumlahan 3 ditambah 6. Tetapi 3 ditambah 3, 6 ditambah 6 ditambah 6. Atau 6 itu sebanyak 3 kali dan dijumlahkan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Itu untuk nomor yang pertama. Untuk nomor yang kedua, di sini itu ada tulisan. Di sebuah kelas ada 6 meja. Oh, ini informasi pertama itu 6 meja. Setiap meja itu ditempati oleh 2 siswa. Ada kata setiap meja. Oh, setiap meja berarti ini sudah pasti ini adalah soal perkalian. Bagi yang sudah paham, ini sebenarnya bisa langsung dituliskan 6 kali 2 gitu kan. 6 kali 2. Hasilnya itu adalah 18. Tetapi untuk anak yang belum paham tentang isi ceritanya, mereka boleh dibantu dengan menggunakan gambar. Ditelaah dulu, ya dibaca dulu, difahami dulu dari kalimat yang pertama. Di sebuah kelas ada 6 meja. Jadi buatlah 6 meja. 1, maaf ya gambarnya nggak kotak. 2, 3, 4,
5, 6. Ini kan ada 6 meja. Setiap meja ditempati 2 siswa. Oh, tulislah berarti di sini 2, 2, 2, 2, 2, 2 gitu kan. Untuk anak maaf ya, ini harusnya tuh hasilnya bukan 12 ya. Bukan 18 ya, maaf. Nah, ini tuh maksudnya 6 kali 2 itu hasilnya adalah 12. Nah, bagi anak yang belum hafal perkalian, ini caranya boleh dijumlahkan. Jadi misalkan 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2 itu hasilnya 12. Sehingga 6 kali 2 itu hasilnya 12. Nah, seperti itu ya. Jadi penandanya adalah kalau ada kata setiap, itu biasanya dia merupakan soal perkalian. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kita coba next di nomor yang selanjutnya. Nah, di sini ada soal seorang pedagang menjual 4 kantong apel. Nah, biar mudah memahaminya kita buat dulu 4 kantong. 1, 2, 3, 4. Seperti itu kan, udah dapat nih 4 kantong apel. Setiap kantong, nah ini ada kata setiap lagi kan, setiap kantong berisi 15 apel. Jadi kita tulis di sini 15, 15, 15, 15 seperti itu. Terus ditanyakan berapa jumlah apel yang dijual. Jadi walaupun di sini ada kata jumlah, siswa itu jangan terkecoh itu tes soal penjumlahan. Karena apa? Karena dari kalimat sebelumnya itu ada kata setiap. Nah, berarti ini harus bisa mencerna, oh ini tuh ternyata soal perkalian. Seperti itu ya. Bisa digunakan dengan penjumlahan, tapi penjumlahannya itu penjumlahan berulang. Karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Oke, seperti itu. Nah, kalau sesuai soal ini, jadi kalau bentuk perkaliannya dia itu sama dengan 4 kali 15. Untuk anak yang sudah hafal perkalian, dia bisa langsung mengotret perkalian di bawahnya. Jadi 4 kali 15 itu boleh diotret menjadi seperti ini ya. 15 dikali 4 gitu kan. 5 kali 4 itu kan sama dengan 20. Tulis 0, simpen 2. 1 kali 4 itu 4 ditambah 2 itu sama dengan 60. Maka hasil dari 15 kali 4 itu sama dengan 60. Tetapi untuk anak yang belum hafal perkalian, dia bisa mengerjakan soal ini dengan penjumlahan berulang. Kita mulai dari 15 tambah 15 itu kan sama dengan 30. Ya, ini nanti bisa disusun ngotret ke bawah sendiri ya. Terus 30 ditambah 15 lagi itu kan sama dengan 45. Dari 45 ditambah 15 lagi itu hasilnya adalah 60. Seperti itu. Hasilnya sama. Boleh langsung menggunakan cara perkalian atau boleh diselesaikan dengan penjumlahan berulang. Seperti itu ya. Next. Untuk soal nomor 4. Di sini angkanya udah banyak ya. Jadi tolong dipahami betul-betul ceritanya. Di sebuah perpustakaan ada 5 rak buku. Oke, kita gambar dulu 5 rak buku. Dua, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, udah ada nih. Terdapat 5 rak buku. Setiap rak, nah di sini selalu kan muncul lagi kata setiap. Setiap rak berisi 7 buku cerita dan 7 buku pelajaran. Oh, ternyata dalam satu kotak ini ada 7 cerita, buku cerita maksudnya, dan 3 buku pelajaran. Oh, ada 7C, itu maksudnya 7 buku cerita, dan 3P. 3P ini mewakili 3 buku pelajaran maksudnya ya. Nah, ini ada 3P. Ada 7 buku cerita dan 3 buku pelajaran. Kita tuliskan di semua kotak, ini 7 cerita, 3 mana deh? 3 buku pelajaran. Nah, 3 pelajaran. 7 cerita, 3 pelajaran. 7 buku cerita, 3 pelajaran.
7 buku cerita, dan 3 pelajaran. Oke. Nah, kita harus tentukan dulu nih isi satu kotak itu ada berapa. Di sini itu ada 7 buku cerita dan 3 buku pelajaran. Jadi kita jumlahkan dulu. Oh, di sini tuh isinya 10. Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Kalau langsung menggunakan cara perkalian, ini bisa kita tulis 5 dikali 10. Hasilnya adalah 50. Tetapi kalau belum hafal perkalian seperti biasa, kita bisa mengerjakannya dengan cara penjumlahan berulang. 10 tambah 10 itu kan 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. 40 tambah 10 itu sama dengan 50. Hasilnya sama. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi, fahamin dulu ceritanya satu kalimat demi kalimat gitu. Dan apabila ingin memudahkan cara memahami soal ceritanya itu menggunakan bantuan gambar. Seperti itu ya. Oke. Oke, baik, kita akan lanjut lagi ke nomor yang selanjutnya. Nah, di sini soal terakhir ya. Sebuah taman memiliki 6 baris bunga. Ya udah, kita buat 6 baris. 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya, udah bikin 6 baris nih. Terus sini ada kalimat setiap baris. Tuh ada clue lagi. Setiap baris ditanami bunga mawar dan bunga melati secara selang-seling. 4 mawar, 2 melati. Jadi katanya dalam setiap baris itu ada 2 jenis bunga. Yang pertama mawar, itu jumlahnya 4 dan melati jumlahnya 2. Jadi kita tulis di sini 4 mawar. Dan 2 melati gitu ya. Cuman posisi aslinya itu selang-seling, tapi kita tulisnya seperti ini saja cukup. Jadi kita tulis semuanya 4 mawar, 2 melati. 4 mawar, 2 melati. Sampai semua baris terisi. Salah ini. 4 mawar, 2 melati. 4 mawar, 2 melati. 4 mawar, 2 melati gitu kan. Nah, tugas selanjutnya adalah kita menghitung jumlah bunga dalam satu baris. Kenapa? Karena di sini kan pertanyaannya berapa jumlah seluruh bunga di taman. Jadi kita hitung dulu jumlah bunga dalam setiap baris. Nah, kita hitung dulu ya, ada 4 mawar, 2 melati. Berarti kan di sini ada 6 toh. Ini 6. 6. Ini 6. Ini 6. Ini 6. Ini 6. Oke. Kalau misalkan langsung menggunakan cara perkalian, kita bisa langsung mengalihkan 6 kali 6. 6 kali 6 itu sama dengan 36. Tapi apabila belum hafal perkalian, sebelumnya kan sudah diajarkan tentang perkalian menggunakan jari matika. Kalian bisa menggunakan teknik jari matika untuk perkalian 6 kali 6. Tetapi kalau misalkan lupa juga nih cara jari matikanya seperti apa, ya sudah, berarti langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan penjumlahan berulang. Jadi ini 6-nya ada 6. 1 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 6 ditambah 6 sampai 6 kali. Kenapa 6 kali? Karena kan di sini tadi ada 6 baris ya, satu baris ada 6. Tinggal dijumlahkan saja. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. 24 tambah 6, 30. 30 tambah 6 sama dengan 36. Oh, ternyata jumlah bunga seluruhnya di taman itu ada 36. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami tentang contoh soal cerita perkalian yang
dibahas. Kurang lebih tadi ada 5 nomor, mudah-mudahan bisa membantu belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.